Warna-warni kota kembali hadir. Masyarakat Perkeretaapian Indonesia gelar Lokakarya Nasional bertemakan peran transportasi kereta api dalam sistem logistik nasional. Dihadiri oleh beberapa stakeholder, Ketua Umum Maska, perwakilan Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Darat, dan masih banyak lainnya. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di salah satu hotel di Surabaya, masyarakat Perkeretaapian Indonesia Maska bersama beberapa pihak terkait sistem logistik nasional seperti Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Darat, Kereta Api Logistik, dan lain-lain. Gelar seminar Lokakarya Nasional bertemakan peran transportasi kereta api dalam sistem logistik nasional. Seminar ini mengingat pentingnya angkutan perkeretaapian logistik dalam perekonomian nasional yang saat ini jumlahnya dalam persentase masih sangat kecil, yakni berkisar 1%, jika dibandingkan dengan angkutan darat lainnya yang mencapai 91%. Padahal perkeretaapian logistik sangatlah efisien dan efektif terutama dalam hal ketepatan waktu dan minimnya risiko pada barang menumpuk. Zulma Effendi selaku keynote dalam acara tersebut menyampaikan dalam seminar ini diharapkan dapat memberi kajian dan metode agar penerapan terutama logistik dapat berjalan lebih efisien. Tren angkutan logistik perkeretaapian semakin tahun semakin meningkat, tentunya dengan meningkatnya infrastruktur di bidang perkeretaapian. Peran pemerintah juga nyata dalam bentuk meningkatnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kereta api. Pada hari ini, pemerintah atau Dirjen Kereta Api dengan Maska serta juga para stakeholder yang terkait dengan logistik yang menggunakan kereta api, kita sedang melakukan semacam seminar ya untuk melihat ya peluang-peluang ke depan, terutama bagaimana logistik ini dapat berjalan lebih efisien lagi. Yang kedua juga yang paling utama adalah bagaimana sekarang dorongan pemerintah ya dalam rangka membangun infrastruktur di bidang kereta api ini dapat meningkatkan peran logistik dan tentunya juga akan membuat biaya logistik ini akan semakin murah. Lebih murah. Ya, Kalau sejauh ini trennya bagaimana, Pak? Sejauh ini kan sesuai Dari dengan tahun sebelum sampai tahun 2019 ya, sekarang. kalau kita lihat ada peningkatan ya arus barang yang menggunakan jasa pelayanan kereta api ini, namun ini perlu kita tingkatkan terus sejalan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di bidang perkeretaapian ini. Ya. Kalau sementara dukungan dari pemerintah, Pak, semakin tahun semakin meningkat, alokasi dananya sih. Ya, jelas kalau kita lihat dari tahun 2016, 17, 18 sampai dengan tahun ini, ya alokasi pembangunan untuk infrastruktur kereta api ini semakin hari semakin meningkat. Nah, tentunya juga kita berharap ada share yang semakin membaik, meningkat ya. Adanya angkutan barang atau logistik ya yang tadinya menggunakan angkutan lain dapat juga meningkat melalui kereta api. Melalui kereta api ya. mungkin ada yang disampaikan ke masyarakat. Ya. Nah, ya tentunya kita juga berharap kepada seluruh masyarakat, ya, terutama kaum yang bergerak di bidang jasa industri, ya saya kira ke depan kita sangat membuka, pemerintah sangat mendukung ya. Angkutan barang dengan angkutan barang industri ini dapat juga dilakukan melalui jasa layanan perkeretaapian. Perkeretaapian Ya. diutamakan kalau bisa perkeretaapian. Ya, terutama karena ini juga kita lihat sekarang bahwa di jalan raya juga tingkat kemacetan yang semakin meningkat dan juga kecelakaan. Tentunya kita berharap juga adanya shifting atau perpindahan dari jalan raya ke angkutan kereta api. Migrasi dari transportasi darat ya, ke kereta api ya, untuk mengurangi beban transportasi di jalan raya. Hal tersebut diamini oleh Hari Sutanto yang juga selaku narasumber menyampaikan kegiatan seperti ini untuk membawa pada pengenalan lebih pada transportasi barang kereta api yang mana saat ini masih sangat rendah. Karenanya diperlukan langkah terobosan agar dapat mengoptimalkan peran kereta api dalam angkutan logistik nasional. Diharapkan agar pelaku jasa logistik mengoptimalkan angkutan kereta api bersinergi karena manfaatnya waktu lebih cepat dan biaya yang lebih efisien. Ini adalah semacam upaya untuk menemukan
langkah-langkah untuk mengoptimalkan angkutan kereta api yang sekarang ini faktanya adalah masih sangat rendah. Jadi oleh karena itu ini sangat cukup baik, sehingga harapannya adalah outputnya adalah ada semacam langkah atau terobosan yang bisa mengoptimalkan peran kereta api di dalam angkutan logistik nasional. Logistik nasional berarti direkomendasikan kepada masyarakat untuk pindah ya Pak ya? Bukan kepada masyarakatnya, tetapi kepada para pelaku untuk bersinergi, berkolaborasi untuk mengoptimalkan angkutan kereta api yang pada gilirannya adalah manfaatnya adalah selain ketersediaan barang itu dengan lebih cepat, tentu dengan biaya yang lebih efisien. Biar lebih efisien. Mungkin ada satu alasan lagi Pak, kenapa kereta api Pak? Kereta api saat ini utilisasi atau kontribusi di dalam angkutan wilayah terutama di Jawa dan Sumatera itu kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Sementara angkutan darat itu 91%, dan ini kan ada sesuatu pasti. Sementara kapasitasnya sendiri cukup untuk dioptimalkan. PT Kereta Api Logistik turut ambil serta dalam kegiatan ini dengan harapan para pengguna jasa maupun para pelaku atau pemain dapat berkolaborasi untuk bekerja sama dalam meningkatkan transportasi logistik karena PT KAI tidak bisa sendiri atau terbatas dalam memberikan pelayanan. Hendy Helmi, Direktur Utama PT KAI menyampaikan tren penggunaan kereta api sebagai angkutan logistik meningkat tetapi tidak signifikan dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan adanya pertemuan yang digagas oleh Maska ini dapat menciptakan kolaborasi dengan tujuan meningkatnya volume pengguna jasa transportasi logistik kereta api. Ini Lokakarya ini diselenggarakan cukup baik ya, sangat baik buat penyedia jasa transportasi untuk logistik. Saya pikir PT Kereta Api Logistik saat ini berupaya untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun jasa logistik ya, karena terus terang kami dari PT Kereta Api Logistik punya keterbatasan juga untuk memberikan jasa pelayanan karena kita hanya melayani dari station to station. Makanya dengan pertemuan ini kita bisa bertemu dengan para pengguna maupun para pemilik jasa yang lain yang bisa mengkolaborasikan dari ujung awal sampai ujung akhir untuk pelayanan jasa logistik. Itu. Ya, ya. Jadi kalau bisa dilihat trennya bagaimana Pak penggunaan jasa logistiknya dari tahun ke tahun? Memang trennya meningkat tapi tidak signifikan ya. Nah dengan pertemuan ini diharapkan kita bisa berkolaborasi yang tujuannya untuk meningkatkan volume angkutan yang menggunakan jasa kereta api. Gitu. Sejauh ini belum ada kombinasi kolaborasi dari semuanya ini Pak? Memang sudah ada, tapi memang belum besar karena mereka bermain sendiri-sendiri, belum ada pembicaraan intensif ya untuk berkolaborasi. Contohnya kereta api menggunakan jasa misalnya dari Jakarta ke Surabaya itu kita menggunakan kereta api, tapi dari Surabaya ke end usernya itu masih menggunakan tracking. Nah, tracking ini masih mahal karena kita belum bikin suatu kerjasama. Nah, dengan kerjasama mungkin kita bisa menekan biaya. Gitu. Dan diharapkan dari kegiatan ini dia ada kolaborasi. Ada kolaborasi ya, karena bisnis itu pada saat ini apalagi masa disruption seperti ini ya, jadi persaingan kolaborasi itu penting. Ya betul. Berarti kalau sejauh ini masih kompetisinya ya? Sekarang ini cenderung begitu. Nah, jadi tracking berkompetisi dengan kereta api, padahal sebenarnya kalau kita mau bekerja sama, kereta api itu juga punya keterbatasan. Justru dengan kita bicara bersama ini, pemikiran-pemikiran bahwa kita menjadi pesaing itu bisa dihilangkan. Ya, tujuannya gitu. untuk kemajuan bersama. Betul. Kemudian terakhir Pak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, silakan. Buat ke masyarakat ya, untuk kita bekerja sama untuk membangun perkereta-apian karena kereta api ini adalah milik bersama dan saya pikir angkutan kereta api ini jauh lebih efisien dibandingkan angkutan yang lain. Terus juga harganya juga lebih murah, ketepatan waktunya lebih terjamin dan ini juga menjadi syarat nantinya kalau kita sudah menjadi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan luar negeri karena faktor environmental atau faktor lingkungan juga sangat dipentingkan buat mereka. Makanya salah satu moda transportasi yang ramah lingkungan adalah kereta api saat ini. Terakhir Pak, untuk sejauh ini trennya ini sudah meningkat baik angkutan orang, logistik. Kalau orang sudah sangat meningkat dengan membangun beberapa infrastruktur seperti stasiunnya dibagus-baguskan kan ya, terus pelayanan ditingkatkan. Nah, yang masih kurang adalah pembangunan infrastruktur untuk logistik seperti seaway dan yang lain-lainnya, itu yang masih kurang. Nah, ini yang kita menjadikan target untuk sampai tahun 2024 adalah pembangunan infrastruktur.
seperti seaway, pelabuhan, gudang, dan yang itu lain-lainnya. Diharapkan dengan adanya seminar ini menciptakan suatu perubahan ke depannya, terutama masyarakat dapat melihat potensi perkeretaapian sebagai angkutan logistik yang dapat menciptakan keefektifan maupun efisiensi secara waktu dan ekonomi. Ardianto, Yonas Bernat, Surabaya TV. Demikian Warna-Warni Kota, saya Yonas Bernat. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Surabaya TV.